Apalagi yang tipe orang rumahan. Siapa tipe orang rumahan di sini? Nah, semakin di rumah semakin healing, makin senang. Makanya pas COVID kemarin orang tipe rumahan itu, ya, itu waduh, yes. Gimana Bu Isa tahu orang tipe rumahan? Gampang. Mau tahu orang tipe rumahan? Dari kecil kalau sikat gigi pencet odol dari bawah. Siapa yang begitu? Nah, itu tipe rumahan tuh. Bukan diajarin oleh orang tua loh. Bukan diajarin, betul-betul dari bawah. Bahkan misalnya suaminya pencet di tengah, ibu betulin lagi dari bawah. Bahkan udah habis pun dilipat. Betul, setelah dilipat digunting. Ambil dalamnya. Karena orang tipe rumahan itu selalu hasratnya sempurna. Ya, sampai odol juga dia berpikir habis sempurnanya. Wes. Sabun cair kalau habis nggak dibuang botolnya, diisi air, dikocok-kocok. Itu tipe rumahan tuh. Sabun kecil nggak dibuang, ditempel sabun baru. Astagfirullah. Nggak semuanya gitu loh. Nggak semuanya gitu. Kecuali dipaksa ibunya karena ibunya tipe rumahan. Atau ada istri bukan tipe rumahan, suaminya yang tipe rumahan. Makanya gara-gara suaminya pencet odol dari bawah. Itu pun cuma bertahan 3 hari. Hari keempat di tengah lagi. Nanti dimarahin suaminya baru dari bawah. Saking bosannya suaminya marahin, kata suaminya, ini odolmu, ini odolku. Ada kan gitu ya? Paham ya? Iya. Makanya healing itu bisa dilakukan di mana saja. Self healing itu dilakukan di mana saja. Yang penting ngerti dulu tentang otak emosi. Level emosi ini ada di kita semua. Gak mungkin kita gak pernah sedih. Gak mungkin kita gak pernah marah. Gak mungkin juga kita gak pernah sombong. Ya? Cuman gini doang nih sombong tuh. Gue. Itu udah sombong tuh. Iya kan? Memang tangga sombong sama semangat. Karena semangat ke atas itu yang positif. Nafsu juga kan ada negatif positif. Yang negatif kategori negatif. Ya bukan jelek ya. Lawamah dan amarah kategori negatif. Yang positif mutmainnah. Dan kalau digabungkan kayak gini. Ya, memang antara sombong dengan semangat itu 11-12. Tangganya udah deketan. Ya, kalau marah lebih jauh dari semangat. Ya, turun 2 tangga. Sedih itu jauh. Apati lebih jauh lagi. Apa apati Bu Isa? Apati itu adalah emosi yang membuat cara berpikir kita, cara berperasaan kita begini. Nggak ada gunanya lagi aku jadi istri seperti ini. Nggak ada gunanya aku jadi ibu. Ya ada tuh. Pada saat seorang ibu dapat kabar, maaf, karena Bu Isa sejak 98 ngurus anak narkoba ya. Banyak ibu-ibu merasa gagal jadi ibu karena anaknya jadi korban narkoba. Ibu itu bisa sampai di level apati. Orang yang level apati, karena frekuensinya sangat rendah, 50 Hz, itu badan lemes banget. Yang biasanya rajin taklim, nggak mau keluar kamar. Yang biasanya rajin organisasi, nggak mau keluar. Di kamar aja, ini badan ini, kayaknya mau begini aja. Gitu. Karena frekuensinya sangat rendah, 50 Hz. Isi pikirannya gitu, percuma aku. Kenapa ya itu tadi, anaknya kena narkoba, dia nggak tahu, langsung dong sedih kan? Dimarahin suaminya tambah sedih. Dimarahin oleh bapak, ibu, mertua, keluarga tambah sedih. Jadi sedih yang berkepanjangan turun menjadi levelnya apati atau apatis. Paham sampai sini ya? Nah, ini semua ada di kita. Sekali lagi ada di kita. Yang Allah mau adalah apabila level emosi kita sedang turun ke bawah, segera cepat-cepat naikkan ke atas. Itu yang Allah mau. Paham sampai sini? Caranya apa ke atas? Itu banyak cara. Ada yang nangis, ada yang curhat. Tapi hati-hati juga curhat. Cari orang yang amanah. Makanya kenapa ada tenaga profesional yang menampung curhatan orang-orang yang disumpah. Ya dokter, psikolog, psikiater, tenaga-tenaga terapis dan sebagainya disumpah. Untuk rahasia klien dan pasiennya tidak disebarluaskan. Ya. Dan hampir 95% yang datang ke tempat profesional ini adalah perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan harus ngomong, harus curhat. Ya. Kenapa begitu Bu Isa? Itu tadi. Siapa yang pernah dengar Bu Isa cerita bahwa otak bicara perempuan ya lebih banyak dibanding laki-laki. Pernah dengar? Otak bicara laki-laki cuman di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Yang belakang.
Itu di situ otak bicara laki-laki. Otak bicara perempuan, kiri belakang tambah kanan belakang. Coba pegang-pegang. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, perempuan lebih pandai bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Bisa kasih lihat ya. Ya. Otak bicaranya kiri kanan nih, lihat ya. Mudah-mudahan kelihatan ya tuh. Yang male otak laki-laki, female otak perempuan kiri kanan ya. Laki-laki karena otak bicaranya kiri, itu dihitung-hitung para ahli, pokoknya total-totalnya per hari komunikasinya 7.000 kata. Terdiri dari kata, vokal, sama gerakan tubuh. Ya, ada juga laki-laki yang introvert atau pemikir, itu ngomongnya lebih sedikit cuma 5.000. Ada juga laki-laki ekstrovert, itu lebih banyak 9.000. Coba masing-masing cek suaminya yang mana. 5.000, 7.000, atau 9.000? Yang mana? 5.000. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka dihitung-hitung per harinya berapa? 20.000. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak saya gini, gak percaya. Yang pendiam 16.000, yang aktif bicara 24.000. Dan menurut penelitian, perempuan ya, apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Itu makanya ngomong, Bu. Ya. Wah, perempuan itu cerewet. Bu Isa bilang, itu efek samping. Pantesan ya perempuan suka gosip, itu komplikasi. Karena 20.000 kata ini. Ya. Maka buat sahabat-sahabat yang sudah bisa one day one juice gitu ya, Masya Allah. Terus juga punya peran mengajar, oh Masya Allah. Peran menjelaskan, itu perempuan cocok banget. Jadi inilah mengapa tadi perempuan jadi sering bicara. Dan memang perempuan kalau ada masalah itu berputar-putar di otaknya sampai dia harus ceritakan. Ada yang lewat verbal, ada yang ceritanya lewat tulisan. Ya, itu tetap cerita. Setelah ngomong baru dipikirkan oleh perempuan, baru dia tenang. Kepengennya sih ngomong sama suaminya. Tapi apa boleh buat, pernah mau ngomong sama suami mungkin di awal-awal pernikahan, tapi suaminya pulangnya malam. Ya, tapi tetap istri ngomong, ayah tahu nggak kenapa ya perasaan aku kayak gini? Aku tuh sedih banget. Dan suaminya cuma jawab, Ada yang begitu. Sama. Dulu waktu Bu Isa nggak tahu ilmu ini, karena ilmu ini baru tahu 2006, nikahnya 92. Penelitiannya memang baru 99-2000 di London tentang otak pria wanita di Institut Psikiatri London. Dulu 92 sampai 2006 bertengkarnya hanya ini. Itu yang membuat emosi naik turun. Habis taklim damai tenang, ya? Mendapatkan realita turun marah. Habis taklim lagi naik lagi, marah lagi. Apalagi belum tahu ilmu ini. Jadi waktu ayah Toto cuma jawab, dalam hati itu rasanya, ya Allah, sudah luntur cintanya pada aku. Tapi setelah tahu ilmu ini ya, apalagi Jakarta kota besar, karena ada konsep ganjil genap, harinya ganjil bawa mobil genap, itu pasti pulang di atas jam 9 malam, sampai rumah jam 11. Ya, baru ibu bisa paham kenapa bapak-bapak kalau udah malam ngomongnya cuma, karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Kuotanya udah habis, Bu. Jadi kita tinggal sisa-sisa doang. Pernah suatu ketika siang-siang Bu Isa ke kantor ayah Toto tuh, saya lihat di kantor dia ngomong aja. Mulai baper kan? Turun level emosi, kesal, marah. Terus mojok, terus gini dalam hati. Tuh kan, kalau di kantor aja ngomong. Sama aku aja kalau di rumah. Jelek kan kalau kita begitu, Bu? Itulah makanya kita harus taklim. Jelek muka kita kalau enggak. Termasuk juga apa? Laki-laki. Ya, perempuan karena 20.000 kata, makanya kalau WA chatting panjang lebar dan cuma dijawab oka. Jempol. Kalau malam hari kayak Bu Isa kemarin kan, sampai di Batu, saya WA, udah jam 11 memang. Cuman dibaca, nggak dibales status online. Doa Allah itu kalau nggak belajar dan meminta pertolongan Allah. Pasti saya telepon tuh. Tapi udah mulai tahu, oh ya, laki-laki kalau malam hari ke atas, dia cuma sanggup membaca, tidak sanggup menjawab.
Kalaupun itu online, mungkin ketiduran setelah baca WA kita dan belum sempat ditutup maka status online. Berbaik sangkalah teman-teman. Karena itu akan membuat kita sehat. Tahu sehat? Sehat itu singkatan senang hati. Sakit salah kita. Makanya kalau kita sakit langsung cek apa salah saya nih. Paham ya? Ya. Jadi gitu.